Saya shoot, nggak apa-apa. Oh elah, wis siap. Ya ini nggak nyampe di flash malah. Cuman recovery aja. Web data. Iya, wipe data aja. Nggak nyampe di flash ini. Ya otomatis ini. Cuman ini ada. Oh ini ada orang ganteng ini. Bos audio. Maksudnya Polaris. Polaris yang ininya doang. Aku gitu Bagi. terbalik belinya. Jadi yang nebelnya yang ke atas, bukan yang ke bawahnya. Kalau Polaris kayak gini nggak ada jualan, Fir. Dia tuh kan kalau Vixen itu ada Iya. Polaris positif bagian bawah, Iya. sama atas. Nah. Terus dia ngirimnya malah bagian bawah dua-duanya ditempel dua-duanya sama Om. Oh Tinggal iya, ada iya. ada perekatnya. Oh berarti ya benar kalau tinggal berarti dipotong doang. berarti yang itu berarti LCD-nya sih dia udah di sini. Udah ada di LCD-nya dalam ya, dia. LCD-nya udah di sini. Berarti nah emang kalau nggak pakai itu nggak bisa emang. Enggak. Jadi kayak butuh kaca film tahu gak Om? Oh iya iya. Yang iya. buat Nggak ada. Jadi ya ini alhasil Mas. Ya ini softwarenya nggak se ekstrimnya kita bayangkan mesti di flash. Jadi cukup wave data. Namun ini ada Mi akun ya. Xiaomi i. Iya. Berarti hafal semua ya? Mi akun nama itu akun Google-nya. Jadi pindahin malah ke situ. Oh gitu. Iya. Iya iya iya. Passwordnya atau Mi Oh, passwordnya. Kalau itu password kalau Mi akun. Maksudnya ketebelan apa gimana? Iya. Oh ya berarti Yang bekasnya cuma satu lapis doang. oh itu mah yang tebel kacanya kali. Enggak. Ininya. Yang bekasnya cuma satu lapis doang tipis Iya. banget. Oh. Cuman kan nggak bisa dipakai lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan juga diberi kelancaran karir, kelancaran profesi, kelancaran rezeki, kelancaran aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Seperti halnya yang kita hadapi ini selalu hadir sepanjang waktu ini. Ya, selalu hadir sepanjang waktu terutama di MTC ini, Xiaomi Redmi 9. Jadi kini telah hadir lagi Xiaomi Redmi 9. Oke, kita bahas ini. Ini ada customer aslinya orang Bandung namun kerjanya di daerah Bekasi, di daerah Tambun. Kenapa lagi nih Redmi 9-nya? Ya kesimpulannya ini kondisi datang dalam keadaan mati ya. Dan sempat menceritakan via telepon ini Redmi 9 ini awalnya update MIUI yang 12 ke 13 tapi normal. Jadi setelah update MIUI itu normal, namun selang beberapa hari kemudian kurang lebih 1 minggu handphone ini terkena air. Setelah itu bootloop. Jadi bootloopnya sih itu setelah kena air, bukan update MIUI. Kita ini coba nyalakan ya, kita tes. Ini kondisinya ternyata mati ya. Ini tidak ada respon sama sekali nih. Untuk saat ini, saat barang kita terima, ternyata handphone tidak ada respon sama sekali. Nah sekarang kita coba cek, kita hubungkan ke USB cas. Oh ada respon ya, ada respon tapi langsung hilang lagi nih. Tadi respon di 0,1 kemudian hilang lagi. Coba kita perhatikan ini, kita cabut kemudian kita hubungkan lagi, itu ada respon loh. Nah kan ada ya, ada respon tapi langsung hilang lagi nih di 0,1 ampere ini, tapi langsung hilang lagi ya. Karena ini juga penyebabnya terkena air, jadi kita alangkah baiknya bongkar aja ya. Kita pastikan kondisi mesinnya. Memang menurut pemilik juga ini sudah ada upaya perbaikan, sudah dibongkar di tempat lain, entah itu hanya sekedar dicek atau gimana, tapi kesimpulannya sudah pernah dibongkar di tempat lain. Xiaomi lagi, Xiaomi lagi, Xiaomi lagi, Xiaomi lagi. Nah
Oke, kondisi handphone untuk areal atas ini sudah tidak segel, jadi mungkin sudah dibongkar seperti yang diinfokan kepada kita. Ini juga bautnya sudah beda. Kita cek lanjut ke arah mesinnya, ini sudah terangkat. Oh, ini baterainya sudah dilepas ya, karena memang kemarin itu kita komunikasi baterainya suruh dilepas karena kan awalnya terkena air. Ini ditutup ya, ditutup pakai solasi ini baterainya. Oke, kita pastikan dulu ya. Jadi kesimpulannya ini memang sudah pernah dibuka tapi masih rapi nih ya. Untuk fisik kondisi mesinnya sepertinya masih rapi. Masih rapi ya, belum ada upaya perbaikan sekalipun sudah dibongkar. Kalau ini memang kita sempat memberikan saran untuk baterai kalau bisa jangan dipasang karena terkena air dan kita belum tahu apakah ada korosi atau tidak. Nah, ini kamera juga masih rapi ya. Oke, kita akan cek dulu. Sambil kita mengecek mesinnya, kita pastikan dulu ini baterai kira-kira ada isinya apa enggak ini. Kita tes dulu ya baterainya. Oke, kita perhatikan testernya, kita pastikan baterai ini ada kapasitas berapa. Ada 3,9, berarti ini ada isi baterai ini ya. Baterainya ada isi. Kita sekarang pastikan untuk handphonenya ini short atau tidak. Kita gunakan tester analog aja ya untuk pengetesan mesinnya ini. Kita coba tes, kita tempatkan positif di positif, negatif di negatif, ada pergerakan seperti biasanya. Sekarang kita akan coba balik handphonenya, negatif di positif, positif di negatif, tidak ada pergerakan lah. Ini berarti kondisi mesinnya tidak short ini ya, sekalipun awalnya terkena air tapi aman terkendali, aman sentosa. Ya, kalau dilihat dari fisik sepertinya tidak ada korosi ya. Berarti kemungkinan air ini belum menggapai wilayah permesinan. Berarti ini aman ya. Berarti aman ini untuk mesin dari terpaan airnya itu. Bahasanya udah kayak pujangga aja. Oke, kita langsung tes lagi nih. Karena tadi kan baterainya belum terpasang dan ini baterai ada isi ya. Kapasitasnya 3,9 volt. Sekarang kita akan coba pastikan lagi ini seperti apa. Karena tidak short dan juga tidak ada ciri-ciri korosi ya. Jadi kita langsung tes aja seperti biasanya. Oke, sekarang kita coba nyalakan handphonenya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyala ya handphonenya. Ternyata handphonenya nyala, hidup. Kita tunggu ini. Oh, sepertinya butuh ya. Ini kita nyalakan melotot wae ya mah. Handphonenya melotot wae dinyalakan ya mah. Jadi pas kita nyalakan ini mentok di logo ini ya, stuck di logo. Jadi seperti ini terus dari tadi. Ini udah lebih dari 2 menit kita nyalakan seperti ini terus. Berarti boot loop ini ya, atau stuck di logo. Kita coba cek konsumsi arusnya ini ya. Kita coba hubungkan ke USB charge. Setelah baterainya terpasang, kalau di awal kan tidak terpasang. Oh, ini normal ini di awal-awal ya. Konsumsi arusnya di detik-detik pertama itu, oh ada ini prosentasenya ini 64 dan ini stabil ya. Ini stabil, konsumsi arusnya 2,1. Ya, kesimpulannya di atas 1 ampere ini respon mesin yang sangat bagus untuk konsumsi arus. Di atas 1 ampere bahkan menyentuh di 2,1 2,2 ampere. Berarti normal ini ya untuk konsumsi arusnya dan juga ada tampilan prosentasenya ini. Tapi kenapa bootloop ya? Ini ternyata handphonenya nyala
tapi stuck di logo, kemudian juga di saat kita charger muncul prosentasenya. Nah, ini kalau seperti ini bisa jadi ciri-ciri software ini ya. Kita coba ini apa namanya, masukkan ke mode recovery ini. Kalau misalkan bisa masuk mode recovery, berarti ini ciri-ciri ke arah software ini. Oh, ternyata bisa masuk mode recovery sobat. Ya, ini ciri-ciri dari ini ya, ciri-ciri dari software ini kerusakannya. Tapi kalau tidak salah kemarin itu beliau itu yang dibutuhkan datanya, ini bukan yang lainnya. Ini datanya penting, tapi permasalahannya software ini. Enaknya kita konfirmasi dulu ini ke pemiliknya, karena emang ini ciri-cirinya software ya. Karena syarat dan ciri-ciri kita mau ke arah software itu pertama bisa masuk mode recovery. Syarat pertama bisa masuk mode recovery itu. Terus yang kedua, di saat kita charger tidak otomatis restart. Ini kan tidak otomatis restart ya, bahkan muncul prosentase baterainya. Kemudian yang ketiga itu konsumsi arusnya stabil. Ini juga kan stabil, bahkan sangat bagus di 2 lebih ya, 2 ampere lebih. Oke, kita akan konfirmasi dulu ini karena memang permasalahannya ada. Saya yakin di bagian software ini ya, stuck di logonya ini, bootloopnya ini, bukan di hardware ini. Kita konfirmasi dulu karena pemiliknya ini mengharapkan datanya. Oke, setelah kita ngobrol sama pemiliknya ini, sama si Mas yang dari Bandung ini, kita ceritakan kondisi handphone, bahwasanya ini mesti coba software dulu. Ya memang berat, kayaknya menurut beliau ini datanya ada di handphone, tapi apa mau dikata ya. Karena memang kasusnya kasus software ya. Jadi ya udah pasti ini hilang datanya. Ya makanya saya seringkali memberikan saran buat kita semua, barangkali kita pengguna ponsel yang sering menyimpan data di handphone dan data itu penting, kalau bisa jangan di backup di satu device aja. Gunakan fasilitas-fasilitas lain untuk membackup data yang penting itu. Jangan mengharapkan atau mengandalkan satu device aja, karena yang namanya kerusakan bisa saja terjadi sewaktu-waktu, entah itu tanpa menghilangkan data ataupun menghilangkan data kerusakannya. Nah, ini kita akan melakukan flashing, namun sebelum kita lakukan flashing ini kita akan lakukan cara yang sederhana dulu ya. Karena ini sudah memenuhi syarat ke arah software, jadi seperti itu ya. Kita sebelum eksekusi itu kita amati dulu, kita cermati dulu, kita kenali dulu, kita selidiki dulu, kita sidik dulu kondisinya seperti apa, tingkahnya seperti apa, tingkah polanya seperti apa. Kemudian kita analisa supaya tidak salah eksekusi ya tentunya itu. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat ya untuk melakukan software itu. Yang pertama bisa masuk mode recovery, kemudian kita charger juga tidak otomatis restart terus menerus seperti yang tadi kita ini ya kita lihat. Kemudian yang ketiga konsumsi arusnya stabil. Jelas ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan software. Kita coba masukkan dulu ke mode recovery, yaitu dengan kombinasi tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Setelah muncul logo Mi, kita lepaskan tombol power, tapi untuk tombol volume atas tetap ditahan seperti ini ya, karena tidak pakai casing ini. Oh, ternyata powernya belum kena ini. Kita coba sekali lagi. Oh, nggak kena powernya sobat. Oke, kita coba lagi nih ya. Oke, ini muncul logo Mi-nya. Kita lepas ya tombol powernya, tapi untuk tombol volume atas tetap ditahan sampai muncul main menu MIUI recovery 5.0. Nah, ini ada pilihan reboot, wave data, connect with Mi Assistant, dan save mode. Kita pilih bagian wave data. Kemudian kita pilih bagian wave data, kita oke-nya tekan tombol power.
Kemudian kita scroll ke bawah lagi dengan tombol volume bawah, pilih wipe all data ya. Kemudian tekan lagi tombol power untuk OK-nya. Kita tekan di bagian confirm wipe all data, kita scroll lagi nih ke bawah, pilih bagian confirm, kemudian kita OK lagi dengan tombol power. Nah, ini sedang proses reset ya, via recovery. Untuk data wipe successful, jadi cukup cepat ya untuk proses wipe data via recovery ini. Selanjutnya kita tekan lagi tombol power untuk back to main menu, kemudian kita pilih reboot, tekan lagi tombol power untuk OK-nya, kemudian pilih lagi reboot to system untuk OK-nya juga tombol power. Nah, ini handphonenya sedang start dan loading. Kita tunggu hasilnya apakah ada perubahan untuk kasusnya Redmi 9 ini. Wow, istimewa ya, lihat sobat ya. Ini sudah ada loading 3 nih, sudah ada loading titik 3, berarti ada harapan ini. Oke, kita tunggu saja dengan sabar, dengan santai ya. Tentu saja sambil seruput kopinya biar seger, biar mancer. Berem-berem jawer hayam kopi susu. Panon poe kopi susu ini ya. Oke. Wow, istimewa ya. Seperti yang kita lihat, alhamdulillah ini terkunci akun Mi ya. Ini ntar kita konfirmasi dulu, tapi yang jelas ini sudah stuck di logonya, mentok di logonya sudah berhasil ya. Jadi rupanya ini permasalahan ada di bagian softwarenya atau sistemnya ya. Ini karena nyangkut di akun Mi, kita konfirmasi dulu ini ke pemiliknya, kira-kira ingat apa enggak akun Mi-nya, dan juga ini tanda gemboknya juga masih ada, berarti masih terjebak di akun Google. Kita konfirmasi sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita konfirmasi dan nyangkut di akun Mi, ternyata hafal ini yang pemiliknya. Nah, ini sudah dimasukkan ya untuk akun Mi-nya. Kita akan coba install seperti biasa ini. Ternyata ada passwordnya. Saya minta passwordnya dulu. Ini passwordnya 0219. Kok salah 02? Kita lanjut lagi, klik lainnya, setuju, lewati, lanjutkan. Oke sobat semua, jadi normal ya. Berarti untuk kasus Redmi 9 yang sekarang itu fix permasalahan ada di bagian software. Namun softwarenya pun itu tidak perlu harus install ulang ya. Jadi cukup via mode recovery aja ini sudah selesai. Jadi seperti itu ya, kita di saat menangani kasus handphone itu ya cari solusi yang teringan dulu, karena terkadang di lapangan handphone yang kelihatannya terasa parah penyakitnya, tapi belum tentu ya di saat kita kerjakan itu se ekstrim yang kita bayangkan. Seperti halnya ini ya, berarti kasus bootloop, petak di logo, mentok di logonya ini permasalahan dari softwarenya, dari sistemnya ya. Ya, hal semacam ini tentu menghapus data ini. Selanjutnya kita langsung rapikan aja ya, karena ini sudah normal handphonenya. Oke, kita coba nyalakan handphonenya setelah kita rapikan ini masih normal apa enggak. Oke, alhamdulillah normal ya. Jadi seperti itu ya sobat. Jadi sebenarnya dalam hal menangani setiap kasus kita mesti teliti ya. Terkadang juga beberapa hal kita bisa prediksi dengan melihat tingkah-tingkahnya, supaya kita tidak salah eksekusi. Setiap penyakit, setiap gejala itu ada parameter dan barometernya tersendiri di saat kita kira-kira mau melangkah ke arah mana. Seperti halnya ini ya, sesuai dengan prediksi, dengan ciri-ciri bahwasanya bisa masuk mode recovery, dicas tidak otomatis restart, dan juga konsumsi harus stabil. Itu ciri software dan ternyata benar. Sekalipun ini tidak mesti di software dengan flash ulang, cukup mode recovery. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.